premis-premis di atas, penuntut umum tiba-tiba menarik suatu kesimpulan pada halaman 16 repliknya yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa selama dalam pembuktian perkara ini beberapa saksi yang sangat penting, jelas, dan tegas rangkaian peristiwa terungkap dengan terang menderang dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumi, dan saksi Putri Chandrawati, didukung dengan saksi Ajen Romen, saksi Prayogi, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahmat Arifin, saksi Baik Kuning Wibowo, saksi Cuputranto, saksi Irfan Budianto. Kesemua keterangannya bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang telah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2003. Tim penasihat hukum menilai kesimpulan penuntut umum tersebut di atas tidak menjawab maupun menanggapi nota pembelaan penasihat hukum huruf 1 sampai dengan huruf Q pada halaman 76 sampai dengan 100. Adapun kesimpulan tim penasihat hukum menilai tidak berkaitan satu dengan lainnya, sehingga tim penasihat hukum kembali mempertanyakan kompetensi penuntut umum dalam menyusun repliknya yang nyata-nyatanya hanyalah sebuah argumentasi yang bersifat halusinasi tanpa berlandasan fakta dan juris. Premi-premi di atas yang telah kami sampaikan pada nota pembelaan terdakwa tidak hanya membicarakan tuduhan penuntut umum yang memuat fakta hukum dalam uraian dakwaan ke-1, akan tetapi juga memuat fakta hukum di dalam uraian dakwaan kedua. Jelas dakwaan ke-1 dan kedua merupakan dua fakta hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa dijawab dengan satu konklusi yang bahkan tidak menjawab satupun premis tersebut. Oleh sebab itu, dalil-dalil yang disampaikan oleh penuntut umum haruslah ditolak oleh majelis hakim yang mulia, bukan hanya karena tidak menjawab, akan tetapi tidak didasarkan pada fakta, hukum, dan logika yang muncul di persidangan. Seluruh dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penuntut umum dalam repliknya pada halaman 17 tidak memberikan tanggapan atas uraian yuridis yang diuraikan tim penasihat hukum terdapat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Penuntut umum hanya menyampaikan dirinya tetap pada tuntutannya dengan alasan penuntut umum telah membuat dengan jelas dan tegas uraian analisis yuridis surat tuntutannya. Agar tidak mengulangi pembelaan yang kami sampaikan dalam pledoi, maka berpendapat bahwa tim penasihat hukum juga tetap pada dalil kami dalam nota pembelaan pledoi tertanggal 24 Januari 2023 halaman 101 sampai dengan 275. Pada pokoknya, setelah tim penasihat hukum mengurai, membahas, dan menganalisa dengan dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan pendapat para ahli dikaitkan dengan alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dakwaan sebagai dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 33 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua pertama primer pasal 49 Undang-Undang ITE Junto pasal 33 Undang-Undang ITE Junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE Junto pasal 33 ayat 2 32 ayat 2 Undang-Undang ITE Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kedua primer pasal 233 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal-hal yang meringankan. Tanggapan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana akwe merupakan tanggapan yang tidak berdasar karena penuntut umum sendiri tidak dapat memberikan argumen, sehingga hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis yang terhormat dalam memutus perkara pidana akwe patut untuk ditolak. Sebaliknya, penuntut umum untuk menyampaikan dan mengakui bahwa terdakwa Ferdy Sambo bersikap sopan selama persidangan. Kami dari tim penasihat hukum mencoba meluruskan argumen dan logika berpikir penuntut umum bahwasanya terdakwa akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa lakukan dan tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa tidak lakukan.
Keterangan ini berulang-ulang kali dan selalu disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan. Celakanya penuntut umum pura-pura tidak mengetahuinya. Lebih dari itu, putusan pemindanaan terhadap seseorang bukanlah putusan yang bersifat pembalasan atau retributif, namun merupakan putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, selarasnya dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan haruslah ditolak oleh majelis hakim. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Dilanjutkan, Yang Mulia. Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo dalam perkara ini berpendapat bahwa replik penuntut umum haruslah ditolak karena uraian replik tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yuridis yang dapat digunakan untuk melumpuhkan nota pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum terdakwa. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penegakan hukum di masa yang akan datang, maka tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: 1. Menerima seluruh dalil duplik dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menolak seluruh dalil replik dari penuntut umum. 3. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasihat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami ajukan di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota pembelaan atau pledoi kami, dan dengan harapan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengambil keputusan secara bijaksana, adil, benar, dan objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hormat kami, tim penasihat hukum Ferdi Sambo SH SIK MH. Terima kasih.